Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil laporan PBL yang berjudul Analisis Rasio Keuangan pada PT Telkom Indonesia untuk memenuhi tugas manajemen keuangan. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gevira Fitria Zahra dengan NIM 64220475. Perkenalkan, nama saya Renta Danila, kelas 644A03 dengan NIM 6421124. Latar belakang, kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diperoleh dari informasi yang disajikan melalui suatu laporan keuangan. Pada suatu periode, laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan atau menilai posisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan juga diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan pengembangan perusahaan dari waktu ke waktu untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya, serta dapat digunakan untuk melalui kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban. Suatu perusahaan dapat dikatakan mencapai kesuksesan dan berhasil apabila dapat menghasilkan laba yang maksimal. Tingkat keuntungan yang tinggi pada perusahaan akan meningkatkan daya saing antar perusahaan. Perusahaan yang memperoleh tingkat keuangan yang tinggi akan membuka investasi baru, dapat memandangkan pertumbuhan perusahaan yang baik pada masa mendatang. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penggunaan data dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diperoleh lagi. Sumber yang tidak langsung memberi data pada pengumpul data. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT Telkomsel Indonesia Tbk periode 2020-2022. Studi kasus. Penelitian ini menggunakan PT Telkomsel Indonesia Tbk adalah suatu badan milik negara BUMN yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi dan penyedia jaringan internet terbesar di Indonesia. Menyediakan sarana dan jasa layanan telekomunikasi dan informasi kepada masyarakat luas sampai ke pelosok daerah di seluruh kawasan Indonesia. Berikut data-data keuangan yang berkaitan dengan rasio keuangan PT Telkom Indonesia dari tahun 2020 sampai 2023. Perhitungan rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Tabel di samping adalah perhitungan rasio likuiditas PT Telkom Indonesia pada tahun 2020 sampai 2023. Perhitungan current ratio. Rasio ini menunjukkan besarnya kewajiban lancar yang ditutupi dengan aktiva yang akan berkonversi menjadi kas dalam jangka pendek. Ada anggapan bahwa semakin tinggi nilai current ratio-nya, maka semakin baik posisi pemberi pinjaman. Rumus current ratio yaitu aktiva lancar dibagi hutang lancar. Pada tahun 2020 nilainya 0,67. 2021 0,88, 2022 0,78, dan 2023 0,77. Perhitungan quick ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan. Rumusnya yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Dapatkan hasilnya tahun 2020 0,65, 2021 0,87, 2022 0,76, dan 2023 0,76. Perhitungan cash ratio merupakan alat ukur untuk mengukur seberapa besar kas yang tersedia untuk membayar utang. Rumusnya yaitu
kas dibagi utang lancar. Setelah melakukan perhitungan, didapatkan hasil untuk tahun 2020 0,29, 2021 0,55, 2022 0,45, dan 2023 0,40. Selanjutnya, perhitungan rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas itu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, jika perusahaan dilikuidasi. Perhitungan debt to equity ratio. Rasio ini menunjukkan untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang. Rumusnya yaitu total hutang dibagi total ekuitas dikali 100%. Hasil perhitungannya bisa dilihat pada tabel di atas. Untuk tahun 2020 yaitu 104,27%. Untuk 2021-nya itu 90,63%, 2022 84,36%, dan 2023 83,34%. Untuk perhitungan total debt to total asset, yaitu merupakan beberapa bagian dari keseluruhan dana yang dibelanjai dengan hutang, atau beberapa bagian dari aktiva yang digunakan untuk menjamin hutang. Rumusnya yaitu total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Untuk hasil perhitungannya, tahun 2020 yaitu 51,04%. Tahun 2021-nya itu 47,54%, 2022 45,76%, dan 2023-nya itu 45,45%. Selanjutnya, untuk perhitungan long term debt to equity ratio, yaitu merupakan bagian setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk hutang jangka pendek. Rumusnya yaitu hutang jangka pendek dibagi total ekuitas dikali 100%. Untuk hasil perhitungannya bisa dilihat pada tabel di atas. Perhitungan rasio aktivitas. Rasio aktivitas itu untuk mengukur seberapa efektif manajemen yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan atau investasi perusahaan, atau bisa juga disebut rasio untuk mengukur efektivitas penggunaan aktiva. Perhitungan total aset turnover, yaitu perputaran yang lambat dari aktiva, menunjukkan adanya hambatan. Turunnya penjualan akan mempengaruhi rasio, sehingga diharapkan perputaran total asetnya itu semakin naik, yang berarti pemakaiannya itu lebih efisien. Untuk rumusnya yaitu penjualan dibagi total aktiva. Hasilnya bisa dilihat dari tabel. Untuk tahun 2020-nya itu 0,55 kali, 2021 0,51 kali, 2022 0,53 kali, dan 2023-nya itu 0,51 kali. Selanjutnya, untuk perhitungan inventory turnover, rasio ini menunjukkan seberapa cepat perputaran persediaan dalam siklus persediaan normal. Menurut Harahap 2009, semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap bahwa kegiatan penjualannya itu berjalan dengan cepat. Untuk rumusnya yaitu penjualan dibagi persediaan. Dilihat pada tabel. Untuk perhitungan inventory turnover pada tahun 2020 yaitu 138,8 kali. Untuk 2021-nya yaitu 183,8 kali, 2022-nya itu 128,7 kali, dan 2023-nya 148,6 kali. Yang terakhir yaitu perhitungan rasio profitabilitas. Rasio ini menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Untuk perhitungan return on equity, yaitu berfungsi untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan oleh pemegang saham. Rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total ekuitas dikali 100%. Hasil perhitungannya bisa dilihat pada tabel.
untuk tahun 2020-nya yaitu 24,45%, 2021 23,37%, 2022-nya 18,54%, dan tahun 2023-nya 20,57%. Perhitungan return on asset yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivanya. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Untuk hasil perhitungannya pada tahun 2020 yaitu 11,98%, 2021 12,25%, tahun 2022 10,05%, dan 2023 yaitu 11,22%. Pembahasan perkembangan rasio likuiditas pada PT Telkomsel Indonesia Tbk pada tahun 2020 sampai 2002, baik Suren ratio, Uwik ratio, dan Cash ratio cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan nilai rasio likuiditas tahun 2020 sampai 2002 merupakan gambaran bahwa kinerja keuangan perusahaan PT Telkomsel Indonesia Tbk beberapa tahun terakhir masuk dalam kategori baik. Artinya menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Mengembangkan rasio solvabilitas pada PT Telkomsel Indonesia Tbk tahun 2020 sampai 2022 yang diukur melalui debt to equity dan debt to total asset menunjukkan kondisi keuangan yang baik. Perusahaan mempertahankan tingkat solvabilitas yang stabil pada periode tersebut, menunjukkan kemampuan dalam melunasi utang dan memanfaatkan aset secara efisien. Sedangkan perhitungan rasio aktivitas pada PT Telkomsel Indonesia Tbk tahun 2020 sampai 2002 dalam keadaan yang baik untuk perhitungan inventory turnover karena sudah memenuhi standar rata-rata industri. Tetapi perhitungan total aset turnover kurang baik karena penjualan rendah dan aset yang besar. Selanjutnya, perkembangan rasio profitabilitas pada PT Telkomsel Indonesia cenderung mengalami penurunan dapat disebabkan oleh penurunan penjualan, peningkatan biaya operasional, dan keputusan investasi yang buruk. Kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai analisis rasio keuangan PT Telkom Indonesia menggunakan analisis rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas dapat disimpulkan bahwa kondisi perusahaan dalam keadaan yang kurang baik. Walaupun di beberapa perhitungan terdapat rasio memiliki kriteria yang baik. Rasio likuiditas yang menyatakan bahwa kondisi perusahaan kurang baik akibat dari tingginya hutang lancar yang belum diimbangi oleh aktiva lancar. Rasio solvabilitas sudah bisa dikatakan baik karena sudah memenuhi total hutang perusahaan yang disebabkan oleh tingginya total aktiva. Rasio aktivitas dalam kondisi yang baik, walaupun di beberapa perhitungan rasio masih terdapat nilai yang kurang baik, disebabkan oleh nilai aktiva perusahaan dan rendahnya penjualan. Rasio profitabilitas menunjukkan kondisi perusahaan itu kurang baik, dikarenakan keuntungan laba yang dihasilkan masih sedikit dibandingkan dengan penjualan, walaupun di beberapa rasio menunjukkan kondisi yang cukup baik. Untuk analisis rasio keuangan pada PT Telkom Indonesia dapat dikategorikan cukup baik. Saran untuk penelitian selanjutnya disarankan dapat menambah periode waktu dalam menganalisis rasio keuangan sehingga dapat menilai posisi keuangan suatu perusahaan dengan lebih baik lagi. Dan untuk PT Telkom Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan dengan meningkatkan penjualan, pemanfaatan aset perusahaan, dan investasi agar perusahaan tidak masuk dalam kategori yang tidak sehat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.